Ibadah kepada menteri yang punya jabatan dan kedudukan. Allah memberi waktu tidak kita, Allah kalahkan. Supaya manusia mampu, manusia boleh usaha, berikhtiar untuk melakukan sesuatu. Tapi tetap saja dengan kesudahannya dalam hasilnya itu adalah ketentuan dan ketetapan daripada Allah Jalla wa'ala. Yang ada boleh di sebelah situ. Sebelah situ itu di mana? Saya juga pasti. Kubu-kubunya karena siapapun yang berada di situ mesti menang. Tapi ternyata seketika dengan hamba Allah dan bertanya di situ, ya Allah ini saya kata semua membantu, tapi dekatnya alur malai. Kubunya ada tempat nur supaya tahu itu tak pernah kalah, menang terus di situ, menang terus. Tapi Allah bagi menang kepada salah satu dari yang dicampurkan di situ. Boleh itu di luar daripada ayat. Kalau tidak ada imam dan yakin, orang akan stres. Tidak makan, tidur tak nyenyak, dan juga sudah ada tenaga, juga sudah tidak ada kemampuan. Jadi suatu budaya perlu kita ingat, mudah-mudahan itu semua dalam ingatan. Gagal, sakit, cobaan, problem, tantangan hidup, segala sesuatu yang menimpa kepada seseorang tidak merupakan sesuatu yang menyenangkan kita, itu berarti diridhoi oleh Allah, dan tidak mesti dengan perkara-perkara yang menyedihkan, yang menyusahkan, yang menjadi tantangan hidup berarti Allah benci kepada kita. Atau dengan bahasa yang lain, itu tidak menunjukkan Allah husnul dan ridha dengan kemenangan orang yang menang, dan juga tidak menunjukkan Allah benci kepada kekalahan orang yang kalah. Sebab kenapa? Sebab sebagaimana dinyatakan di dalam ayat, Allah memberikan cobaan dan ujian daripada Allah Jalla wa'ala, wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnah. Allah berikan suatu cobaan kepada manusia bil khairi wa syarri, dengan kebaikan dan keburukan dalam arti yang sama. Jadi kalau seandainya jangan kita sakit, apakah karena kita dibenci Allah? Belum tentu. Mungkin itu sebagai petanda Allah sayang. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Apabila Allah cinta kepada seseorang, maka Allah akan mengujinya. Idza yaqulu ridha wa insafita fala musabatu. Kalau seandainya ridha, dia ridha restu dengan ketetapan takdir daripada Allah, maka dia akan mendapatkan ridha daripada Allah. Tapi kalau seandainya dia benci, maka Allah juga akan bencinya. Kita seperti ini, yang pertama yang dapat kita bersihkan, mudah-mudahan nanti akan selalu terngiang-ngiang dalam ingatan kita pada saat ada ikrar subuh, zuhur, asar, maghrib berkumandang. Insyaallah nanti pada saat ibadah kita kumandangkan, dan kita tak boleh kita teruskan sampai beberapa saja ada sesuatu, sampai saya detil.
masuk atau dengan Facebooknya, ternyata kita masuk, kita buka dan juga masuk kita baca isi SMS yang masuk dan juga yang kita terima. Jadi kira-kira ini SMS itu senyaring mana? Apakah senyaring lantunan adzan yang dikumandangkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu penjarinya. Kenapa masyarakat kita seketika disuruh dengan lantunan suara yang nyaring, dengan menggunakan besar suara boleh dengan jarak ukuran sekian meter mungkin sampai 10 kilometer, tapi kenapa orang-orang tidak mendengar? Kenapa orang-orang tidak mengerti? Tapi kenapa seakan-akan itu bukan kita disuruh? Jelas sekali dengan adzan yang berkumandang pada 5 waktu, jelas bukan tempo, bukan kayu, bukan batu, bukan pohon, bukan anak, bukan makhluk Allah yang dipanggil selain daripada manusia. Jadi semua itu memang betul-betul kepada kita. Jangan kita sibukkan diri kita dengan laptop, dengan komputer atau juga dengan urusan-urusan yang seperti apa saja, supaya jangan sampai dengan kita kelihatan kecil, supaya jangan sampai dengan kita kelihatan terdiri oleh makhluk Allah yang menyaksikan kita disuruh dengan lantunan adzan yang berkumandang, tapi ternyata dengan kita tidak memenuhi seruan yang pada hakikatnya itu adalah seruan Allah Jalla wa'ala. Di samping boleh dikatakan boleh. Adzan itu bukan sekali, 2-3 kali. Oh, tadi nyaring subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepala bertak. Itu kepala batas. Bertak. Dengan lantunan yang nyaring, diulang-ulang sekian kali, dengan seruan Allahu Akbar yang mampu untuk melenyapkan segala keagungan, kebesaran, kebenaran. Jadi dengan manusia yang merasa, dengan seseorang yang egonya tinggi, seseorang yang merasa lebih, seseorang yang merasa hebat, kehebatannya, keagungannya dan juga dengan kebolehannya, bahkan juga dengan keilmuan dan ketambahannya, itu akan menjadi lenyap. Jadi lenyap dan tertiru yang pada saatnya kita diperdengarkan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang maha hebat, yang maha agung, yang maha luar biasa. Saya simpulkan, jangan sampai para pemuda-pemuda kita semua yang hadir pada malam hari ini, jangan sampai SMS tengah malam masuk mata gede-gede dan tengah. Bunyi, tangan kita mata mengantuk lagi tengok lagi SMS, bang, lagi buat apa? Lagi buat apa? Tengok lah. Tanya apa 3 pagi lagi buat apa? Ini ada jauh. Jadi mungkin barangkali lagi kita kali apa? Pelajaran yang kita ambil daripada SMS tadi itu, yang perlu tengah malam, yang perlu yang betul kita lagi sibuk, yang betul banyak benda masalah problem yang sedang kita hadapi, kita masih ambil beberapa waktu untuk kita membaca dan juga mengerti seruan yang memanggil. Jangan sampai dengan seruan Allah yang menyuruh kita satu berkali-kali dengan lantunan Allahu Akbar, yang kedua diulang dengan lantunan suara yang merdu, kemudian yang ketiga
kita tuh di belakang hati. Hayya 'alas shalah. Nanti ke kiri pula. Hayya 'alal falah. Dulu kita tak tahu apa hikmahnya kenapa menoleh ke kanan dan ke kiri, 2 kali ke kanan dan juga 2 kali ke kiri. Rupa-rupanya itu diantara dari bakat takdir dan maklumat yang sengaja dan seirama dengan permohonan kita dan juga dengan tujuan yang tadi kumandangkan agar dengan kita boleh jauh. Artinya yang memanggil kita tadi itu memang betul-betul kita yang dimaksud. Innahu, Nabi kita bersabda, sesungguhnya la yasma'u lana sautil mu'adzin insul munajjidun ila syahdalahu bihi yawmal qiyamah, tidak akan didengar lantunan adzan yang berkumandang oleh jin dan manusia. Pohon kayu, daun-daunan, besi dan batu akan bersaksi kepadanya nanti pada hari kiamat. Bukan hanya menyaksikan daripada semua makhluk kepada adzan yang berkumandang, tapi juga kepada kita siapa yang datang, siapa yang bangkit, siapa yang bangun, siapa yang berduduk. Jangan sampai yang berasal dengan sejumlah sekian makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk kepentingan kita, keretanya untuk kita, motornya untuk kita, masjidnya untuk kita, rumahnya untuk kita, makanannya untuk kita, buah-buahnya untuk kita, sebutkan saja tidak akan habis. Wa in taqulu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat-nikmat Allah tidak akan dapat kita mengira dan menghitungnya banyak betul. Makanan macam-macam. Masuk ke dunia makan apa? Original, aplik, spesial, kangkung, ketaya, petani, macam-macam. Terus banyak jenis nasi goreng. Jadi jangan sampai makhluk-makhluk yang kena goreng, yang kena masak, yang kena bakar, yang kena gulai, jangan sampai itu semuanya makhluk. Jangan sampai menyaksikan kita insanya tidak patuh dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Bagaimana? Apakah kira-kira yang dikonsumsi, yang dimakan oleh manusia, benda yang tidak bervitamin, benda yang tidak bergizi, benda basi, gosong, kotor, cicik, busuk? Tidak. Yang dimakan oleh manusia, Masya Allah, tabarakallah, Allah berfirman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Semuanya baik, semuanya enak, nyaman, lezat. Masya Allah, tabarakallah. Sukatan dan ukuran manis dengan buah-buahan, dengan biarnya, coklatannya, mangkisnya, buah mangganya, delimanya, itu dengan ukuran manis yang sesuai sekali dengan selera kita. Memang betul-betul terasa nikmat. Masya Allah, tabarakallah. Setelah Allah berikan berbagai anugerah yang kita sebutkan tadi itu kepada kita, kira-kira seperti apa rasanya manusia kalau sampai tidak paham dengan seruan Allah Akbar, Allah Akbar? Apapun alasannya, apakah kesimpulannya karena tembok ini sedang berkempet, sedang meletakkan bendera di atas gunung Jerai, atau juga atas menara masjid, atau juga menurunkan karena sudah kalah kena turunkan. Sehingga mereka masih banyak yang belum diturunkan. Bukan ada benar. Jadilah wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Masjid apa kira-kira tahulah. Biasanya kalau bersih-bersih di sini kawasan ada hijau. Kalau tak hijau, sininya hijau. Tapi tak ramai hijau sini. Sini banyak keadilan dengan tahulah. Doakan saja, doa. Mereka sudah naik dah. Jangan dilaknat, rugi. Kalau aku tidak menutupnya, ambil pelajaran sebelum nanti kita mendapatkan jemputan istimewa daripada Allah untuk menjadi tetangga pada malam Isra wal Mi'raj. Yang pada hari itu atau sebelumnya Nabi kita pergi ke Taif. Pelajaran yang Nabi kita ajarkan kepada umat Islam semuanya, kalau memang betul-betul dengan kita melalui sebagai umat baginda. Maka Nabi kita ajarkan setelah berjumuran, bersibah darah,
sampai bersifat darah baginda Nabi pada hari itu, tapi tetap lantunan doa dari para insan yang mulia yang menjadi qudwah hasanah, contoh panutan yang baik kepada umat semuanya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka, itu karena mereka tidak tahu. Jadi ini saudara, ini kafir. Menyembah batu berdiri sudah dicipta, diukir, dipatah, pernah bergerak. Ada minta maaf masyarakat menyebut-nyebut dah, ada menggunakan siapa-siapa. Ada Tuhan yang berfungsi, yang besar sekali. Ada Tuhan yang berlalu santai seperti itu. Itu kita katakan apa? Iya, senyumlah. Senyum-senyum itu yang kita suka. Jadi dia sendiri bercakap yang buat aku, yang mengukir, yang memahat dan yang melihat kamu, kau yang mendengar, kau yang berdoa, kau bercakap, kamu undang mari ke sana dan kemari dengan Kemri, dengan Fadla, dengan Avanza, dengan Kemri, dengan Avanza, dengan Izola, dengan Limba, suara yang terakhir. Tadi bahasa kurang lebihnya itu orang kafir tadi itu yang menyebabkan di patung. Patung tadi itu bertanya-tanya kepada Abu Jahal, kepada Bilal, kepada Syaibah, kepada Rabi'ah, kenapa kalian menyembah aku? Tak tengok kamu tidak bergerak. Kalau tadi gerakan aku tidak bergerak, kalau ditolak, kalau ditendang aku akan tumpah. Cuma aku sampai dengan kamu menyembah aku kepada kumpulan yang berusaha seperti itu, tidak pernah bersyahadat, tidak pernah ucap, tidak pernah sembahyang, tidak pernah rukuk dan sujud, tidak pernah mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa'ala yang kita doakan. Bimbinglah dan hantarlah petunjuk hidayah kepada mereka. Bagaimana dengan saudara-saudara kita seagama? Hanya sedikit akan berbeda. Yang ini di hubungannya anggungnya, yang ini di hubungannya sahnya. Itu saja perbedaannya. Tapi banyak semuanya ada semua. Nah, saya tahu tidak sebenarnya tidak juga. Yang paling rumah saya. Kalau saya dari kampung, kalau saya bawa berita harian Haji, mesti kena marah. Ini baca yang ini, baca yang aku tuh. Jadi yang saya kasihkan tentang azan tadi itu bagaimana dengan Sayyidina Rasulullah SAW yang mengamalkan kepada Sayyidina Bilal, kepada Sayyidina Abdullah ibn Umi Maktum dan juga kepada Sayyidina Nabi kita dan itu adalah Sayyidina Nabi kita agar dengan suara-suara mereka yang berdoa itu akan mampu untuk membanjiri masjid, bukan hanya pada hari Jumat, tapi juga pada setiap kita melaksanakan sembahyang di bulan waktu. Ini oleh-oleh yang pertama, dengan Allah yang berdoakan agar jangan sampai dengan kita dipandang hina, dipandang sinis, dan disaksikan dengan penyaksian yang tidak elok dan juga tidak bijak daripada hari kiamat. Aku mendengar lantunan dan dikumandangkan daripada Masjid Abdullah Fahim, tapi ternyata dia tidak bangun, tapi ternyata dia tidak bangkit, tapi ternyata dia tidak kira, tetapi dia juga tetap saja dia dengan lagu dan lantunannya, tetap juga dia dengan lagu dan nasyid dan kasidahnya. Apapun alasannya, kalau pada saat kedua pada hari satu Ahad yang lalu
perlu kita datangi, jangan sampai dengan jemputan Allah tidak kita pedulikan. Yang paling parah sekali dalam perhimpunan cinta Rasulullah SAW di KL, yang pertama kali ini jelas, yang kedua kali ini adalah sepanjang malam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi kita menyambung dan kita mengatakan bahwa di dunia telah tiba telah hadir agama yang diperkasa, yang dibela oleh Allah Jalla wa'ala dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bahasa yang sederhana, mudah untuk diingat. Jangan sampai membuat kita kecewa dengan kita. Itu saja. Jangan sampai kita merasa kecewa dengan kita. Pintar, cerdas, mahir, mengerti ilmunya, takwanya, ubudiahnya, pangkatnya, jabatannya, duitnya. Pastikan saja sebutkan makhluk yang mana yang mendapatkan perselisih nikmat yang secantik dengan bonusnya, sehebat-hebat dan sebesar-besar gajah, semampu apa dia melangkah. Pernahkah gajah laut daripada kepala kata sampai ke belakang kemudian terus menuju ke Eropa? Ataupun juga dengan makhluk-makhluk yang senantiasa jadi sasaran dalam kehidupan manusia, disembelih, dicincang-cincang, dibakar, dipergulai, gulai kambing, sate kambing, atau juga dengan yang sejenisnya. Itu kira-kira kalau dengan pakaian ada berapa helai pakaian yang dipakai? Kakinya sudah mana dia makan? Apakah ada antara daripada mereka yang terbang kalau naik di 747 pesawat? Semuanya kambing, kambing semuanya daripada 7 atau naik ke Asia atau naik mas, ada. Jangan sampai mereka jadi saksi dengan penyaksiannya dengan elo dan jaminan sopan berusaha kita tentang pada itu. Bro, oke, saya tanya 25. 3 menit. Yang kedua tadi doakan saudara-saudara kita non-muslim tidak. Doakan saudara-saudara kita yang terpilih agar mereka mendapatkan bimbingan dan petunjuk daripada Allah Jalla wa'ala, agar apa yang kita targetkan pada masa kita berkempen, agar apa yang kita makan pada masa kita berdakwah tapi ternyata kita kalah, itu akan boleh diambil alih sama mereka sehingga keputusan ataupun juga dengan cadangan ataupun juga dengan undang-undang untuk menyucikan hati dan rasa kita. Oh, mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang namanya mustahil dalam hidup. Siapa yang menduga Sayyidina Umar sejak daripada Nabi kita berdakwah sampai kira-kira dalam sekian tahun menyusul berikutnya, siapa yang menduga Sayyidina Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat yang paling sadis, yang paling sadis, yang paling kasar, yang paling sangsing, yang paling hina segala-galanya, sampai Nabi kita merasa gelisah betul. Mar, di mana-mana kamu tidak aku. Nabi kita di masjid ada di masjid, Nabi kita di sana ada di sana, Nabi kita di situ ada di situ. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, tabarakallah, macam-macam manusia yang seperti itu. Insan yang bercadar bukan sekadar menganiaya, mencerca dan mencaci maki, tapi juga bercadar dan membunuh Rasulullah SAW. Ternyata berbalik hati Sayyidina Umar menjadi orang yang fahim, menjadi orang yang fahim, yang sehingga bukannya sekarang menjadi salah seorang aktivis Muslim, tapi justru menjadi orang yang kedua setelah Sayyidina Nabi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dengan kita doa, ya Allah, seperti yang
bimbinglah saudara-saudaraku, bimbinglah muslimin dan muslimat, bimbinglah, berikanlah petunjuk dan hidayah kepada kerajaan kami atau juga kepada pemimpin-pemimpin kami. Kalau kira-kira dalam 15 jutaan warga Malaysia Muslim mendoakan agar kerajaan melaksanakan hukum hakam Allah, insya Allah mereka akan ditinggal oleh Allah. Tapi kalau pada saat kita menyimpan rasa dendam, rasa kurang, ya kita doakan, hancurkan, kalahkan, binasakan, hantarkan serigala, anjing daripada serigala-serigala. Kalau Allah kata berdarah serigala makan serigala, timbalan makan serigala. Pikir. Ulama kita bagaimana tidak sedar. Kenapa? Tidak menunjukkan apa yang Nabi kita ajarkan kepada kita sebagai ulama. Doakan petunjuk dan hidayah serta